Boleh, sambil buka dan kasih unjuk. Oke. Jadi, gue kayak mau ditelanjangi. Gue di sini mau interview, topiknya tentang seberapa penting tato buat lu. Peraturannya kalau lu nggak mau jawab atau lu nggak bisa jawab, lu minum. Gue nggak usah jawab aja semuanya. Nama aku Anissa, aku 27 tahun. Aku sekarang bekerja sebagai project manager di sebuah perusahaan. Nama gue Akbar Sinar, gue 26 tahun, kerjaan gue komersil fotografi. Nama gue Adinda Bakita, umurnya 24. Terus kesibukan sekarang masih skripsi. Nama gue Dika, umur gue 26. Kebanyakan main gamenya sih daripada kerja. Nama gue Laskar Nando, biasanya dipanggil Akel. Umur gue 24 apa 25 gitu, 24 kayaknya sih. Ngejalanin bisnis kecil-kecilan sama gue juga ngeband sih. Nama gue Monica, umur gue 26 tahun, sekarang lagi kerja di USS. Gue Anbia Pakor, 25 tahun, kesibukannya ngantor. Nama gue Rama, umur 27 tahun, kesibukannya gue graphic designer. Nama gue Samuel Kristofan Kusananto, gue umur 26 tahun, kesibukan gue sekarang kerja di salah satu media swasta. Di mana pertama kali lu buat tato? Gue di Stay Gold Body Art. Di Bali. Sebenarnya di Bali. Di Lawless Kemang. Pertama kali gue buat tato tuh di Bali. Di Kemang, di Lawless. Pertama kali gue bikin di Lawless. Di Santa. Kalau di badan di mana itu buat yang pertama? Pertama kali bikin di punggung. Di bagian kanan sini. Di punggung. Pertama gue buat di bahu. Di leher belakang. Pertama tuh sini nih, kecil. Di punggung sini. Di dada. Gue di leher, bagian belakang. Boleh tunjukin? Oh ya, buka dulu. Aduh, badan gue jelek banget lagi. Inilah. Aduh, kelihatan lagi. Tulisannya Desember. Di sini nih, kelihatan nggak? Di sini ada Tinkerbell nggak? Ini muka abang gue, almarhum gitu. Tuh. Ini. Apa yang menjadi trigger lu buat memutuskan lu buat tato? Soalnya gue pas SMP tuh kan ada acara namanya Miami Ink, jadi gue gede nonton itu, pengen deh lama-lama. Karena orang tua gue bertato, terus habis itu gue pengen. Gue mikir tato di badan gue itu kayaknya bakal menjadi semacam nama buat di diri gue gitu. Ada temen gue namanya Bagus, terus janjian gitu. Lu buat, gue buat. Karena udah kepegang janji sama temen gue, akhirnya gue nato. Important life events. Ya gitu sih, gara-gara lo kehilangan gitu anjing ini kayak Subscribe. kayak ya udah lo kehilangan keluarga lo, abang lo, tapi kayak lo nggak pengen dia pergi, ya udah gue tempel aja di badan gue jadi dia nggak apa-apa. Pertama kali gue buat tato itu iseng. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi di Bali. Di studio itu nyokap gue bikin, adik gue bikin. Apa ya, receh sih sebenarnya, kayak gue pengen ada deh gambar di badan. Gue penasaran. Jujur aja penasaran doang sih, pengen nyobain. Tahun berapa lu buat tato buat yang pertama? Wah anjing, tahun berapa ya? 2014. 2011. 2013. 2016. 2009, 2010 gue SMA pokoknya. 2014. Lulus SMA 2011. Sekitaran tahun 2010 dah. Dan sekarang 2020 total tato lu ada berapa? Anjing nggak ngitung gue. Susah sih kalau dihitung nih. 9. 8 deh kayaknya. 5. Gue cuma punya 3. 8 kalau nggak salah deh. Tuh, 2, 3, 4, 5. 20 lebih kali. 20 nyampe kali. Kalau buat lu sendiri tato itu artinya apa sih? Tato artinya itu Apa ya, gue nggak bisa menjelaskan kayaknya deh. Takutnya gue salah ngomong. Satu, ekspresiin diri pasti kan. Kedua, rite of passage lah. Seberapa jauh sih gua sebagai manusia tahan disakitin gitu secara physically. kalau cewek-cewek atau mungkin cowok ada juga, dia biasanya nulis diary nggak sih di bukunya. Tapi gue kalau di diary takut hilang, ya udah gue di badan gue aja. Menurut gue tato itu yang melambangkan gue tuh siapa, sebenarnya kayak gitu. Body art sih udah termasuk seni sih. Memento? Seni merajah tubuh. Sebuah tanda masa kehidupan lu sih, perjalanan hidup lu. Waktu lu tato pertama, itu lu izin dulu nggak sama orang tua lu? Atau lu langsung bikin? Ya nyokap gue nyuruh. Gue izin. Gue bilang gue bikinnya cuma segede gini, tapi ternyata sejengkal lebih. Oh enggak, jadi gue nggak izin. Pertamanya gue bilang, ini apaan, gue ada tato. Itu bukan tato, itu drawing pen. Terus besoknya lagi, kok nggak hilang-hilang drawing pennya? Mak gue megang, akhirnya dia marah sama gue. Barulah gue minta maaf. Minggu sih gue nggak diajak ngomong sama mak gue. Enggak sih, gue nggak izin. Soalnya itu kan di bahu ya. Terus gue bikinnya mencoba nutupin kayak selengan baju gitu sih. Gue cerita dikit kali ya. Jadi waktu itu tuh gue pernah ketahuan sama adik gue. Pas gue habis nato pertama ini, kalau habis mandi itu anduknya selalu dua. Satu di perut, satu di kayak gue rangkul bahu gitu. Terus ada satu waktu tiba-tiba adik gue ngeliat itu gambar apaan. Terus ketahuan deh.
Langsung bikin lah, ngapain izin. Nggak izin, salah satu ada yang kada ultah gitu malah by the way. Enggak, gue nggak izin. Gue lebih minta maaf. Bikin dulu baru minta maaf. Enggak. Tapi orang tua lu ngizinin? Enggak lah, jelas enggak. Enggak, tetap nggak ngizinin lah. Udah, of course. Karena mereka juga tatoan, terus aku kalau misalnya mau nato pakai izin ngapain? Izinin. Ya, untungnya orang tua gue open minded lah. Tahu nggak pertama kali asal mula nama tato itu deh? Asal mula nama tato, nggak tahu. Enggak. Tunggu, gue mikir dulu secara logis. Tato. Ah, kayak gue minum lagi nih. Gak tahu gue. Enggak. Enggak tahu. Semula nama tato. Ih, gue nggak tahu, bre. Gue cuma pengen tato doang anjing. Minum lagi dong gue. Jawabannya kasih tau dong. Iya dong, kasih tau dong. Dari bahasa Polynesian kan, tak tahu. Oh, dari Tahiti berarti. Tato bukan tak tahu, bukan. Di Indonesia lu tau nggak daerah mana yang pertama kali membuat tato? Kalimantan. Kalimantan? Daerahnya? Gimana ya? Aduh, nggak mau sotoy, nggak tahu. Dayak bukan? Kayaknya sih itu tato pertama kali dari Dayak. Kalimantan bukan sih? Kalimantan. Di Dayak kali ya. Oh, minum. Tau nggak resiko tato buat kulit lu sendiri itu apa? Gue nggak tahu dan nggak mau tahu. Tahu sih, in general sih kalau misalnya semakin tua kan pasti kulit kita kan nggak seelastis dulu ya. Jadi otomatis bakal pudar, terus tatonya jadi jelek. Kalau nggak salah tuh di bawah epidermis tuh jadi buat kulit ya, tapi bukan buat badan ya. Iya. Nggak tahu kalau gitu. Kenapa sih? Dah. Resikonya nggak ada kayaknya. Kalau bisa ngejaganya dengan baik, pasti resikonya akan terminimalisir. Gue awal tuh nggak pakai cek gue keloid apa enggak. Dan akhirnya semua tato gue 3D alias gue keloidan. Yang gue tahu katanya bisa kanker kulit. Kanker kulit, kulit melepuh. Resiko tato. Lah kalau kulit gue nggak apa-apa, masuk resiko. Lu buat tato buat gaya-gayaan doang atau karena emang pengen? Pengen banget gue dari kecil. Karena itu yang tadi awal gue pengen ada abang gue meninggal, tapi gue nggak pengen dia kemana-mana, ya udah gue tempel di badan gue aja gitu. Emang pengen lah, tapi bukannya kalau buat gaya itu juga karena pengen ya? Gaya-gayaan doang lah, garing. Tato itu buat gue bukan gaya-gayaan, tapi simbol tentang siapa diri gue gitu. Gue nggak buat tato tuh bukan untuk gaya-gayaan, lebih kayak ya karena emang gue seneng, pengen ada sesuatu aja di tubuh gue. Karena emang pengen. Awal sih pengen banget. Awal pengen banget, sekarang kayak ya udah biasa aja lah kalau emang mau nambah, ya udah dia tatoin gue gitu. Kalau gue emang karena gue pengen, karena kalau misalkan gue pengen buat gaya-gayaan, kenapa gue bikin tato yang nggak kelihatan sekalian? Keren gue ya? Gue pengen banget. Pengen banget ya? Ya, gue pengen banget tato. Sekarang tato lu sebanyak itu lu ngerasa diri lu keren gak? Lumayan. ada beberapa persen gue merasa anjing keren banget gue. Sedikit lah, nambah sedikit. Jadi ngerasa keren gitu ya? Iya, ngerasa keren dikit lah. Biasa aja sih. Mungkin karena tato gue di belakang, jadi gue kadang-kadang lupa kalau gue punya tato. Enggak sih, biasa aja. Malah kadang suka lupa kalau punya tato. Awalnya sih gue ngerasa kayak, wah anjing gue tatoan kayak lu semua, enggak anjing sampah lu semua. Tapi kayak lama-lama gue mikir, anjing mereka ngelamar ke cewek gampang juga ya. Soalnya kan di Indonesia kan awam ya kalau ngeliat tato kayak kriminal, lu narkoba, lu junkie. Padahal aslinya juga ya nggak gitu-gitu amat. Keren banget sih, keren banget parah. Anjing, nggak, biasa aja sih. Dengan gue buat tato, gue merasa diri gue lebih punya value untuk diri gue sendiri, tapi bukan buat orang lain. Orang lain yang nikmatin. Ya itu juga. Enggak, di-cut ya, jangan ya. Enggak. Karena gue malah ngerasa gimana ya, kotor sih sebenarnya. Lihat orang gitu, kayak rada nyesel nggak nyesel, cuman ya mau gimana lagi, ini gue gitu. Iya, gue ngerasa diri gue keren sih. Dan gue pede karena tato. Jadi kalau dihitung berapa total uang yang lu keluarin selama lu tato? Gue juga belum pernah ngitung sih sebenarnya. Kita ada alat canggih nih. Kalkulator. Kurang lebih kayaknya 8 jutaan. Kayak 20-30 ke atas deh, kayaknya ya. Ntar ya, hitung. Itu pakai kalkulator. 3 juta? 15-an kurang lebih. Kalau semuanya cuma 3,6. 5-an kali ya. Iya 5 jutaan lah ada kali. Gue kebilang murah sih, gue banyak yang gratis. Gue takut ada yang marah di sana. Ini yang gue inget ya, sisanya kalau yang kayak teman-teman gitu gue nggak, ya udahlah gitu. Sekitar 5,7.
Anjing, ini penyesalan sih, cuman gue seneng. 4 jutaan. Lu mau gak jadi bodyguard Mas? Gue pernah ditawarin sih, tapi kalau gambar nggak dari gue nggak mau. Gue sih tergantung tato artisnya, gayanya gimana. Kalau sesuai sama gue sih pengen banget. Kalau gambarnya dari gue mungkin gue mau. Enggak. Karena bukan keinginan gue yang bakal ditaruh di badan gue gitu. Mau, cuma gue tahu kulit gue nggak sebagus itu. Mau gue, tergantung artis sama temanya dulu dia mau ngapain. Kalau masih black work doang gue mau deh. Enggak. Kenapa? Karena semua yang di badan gue nggak ada yang ngasal, walaupun bentukannya kayak ngasal, tapi sebenarnya semuanya ada artinya gitu. Nggak mau. Karena gue pengen tato kalau gue mau. Kalau nggak mau, jatuh kayak di mahakam gitu masih. Kayak lo lagi nggak mau tapi lo mau gitu. Jadi body canvas milih-milih sih. Biasa kan kalau tukang tato kan mereka bikinnya itu baik request dari klien kan. And most of the time requestan klien itu nggak sesuai dengan style mereka. Jadi ini tuh masuk ke portfolionya dia. Something that she can be proud of. Dengan tato yang sebanyak ini boleh disebutin nggak tato yang paling berarti beberapa? Boleh, sambil buka. jadi gue kayak mau belanjain. Ini lebih ke untuk ngingetin gue sama mati. Soalnya isinya ini ada ya tengkoraknya banyak. Gue juga ada Grim Reaper di sini. Di sini juga ada apa namanya Mexican yang Day of the Dead, Muerte. Itu hari buat ngingetin orang-orang yang sudah meninggal kan. Koko. Ya kayak Koko gitu, bener kayak Koko iya. Kalau yang ini lebih ngingetin ke situ lah. Kalau ngaca gitu lo harus inget mati, Mbak. Yang kanan random sih. Gue bikin ada nama bokap nyokap di sini. Ini lebih old school juga kayaknya, lebih random lah. Sebenarnya nggak gitu banyak meaningnya kalau tangan sebelah kanan. Beberapa atau satu? Pertama ini, tato pertama gue, ini abang gue. Kedua ini abang gue juga. Ini adek gue. Ini tuh kayak foto dia di bootcamp laptop gitu, terus gue jadiin tato. Yang ketiga di perut, nggak boleh, terus ada tulisan Papa Love Mama. Tatoku yang pertama itu dia symbol of protection and good luck. Terus untuk yang kucing, dia adalah kucingku pertama dari kecil. Jadi aku sayang banget sama dia. Untuk yang infinite, kenapa infinite dan kenapa di kanan? Karena aku kan right-handed. Jadi aku bisa ngelakuin infinite things. There are a lot of possibilities. Terus untuk yang ular, dia ini kan basically symbol of medication dan transformation. Terus untuk yang ini, this is my mom's name. Terus ini adalah mandala. Mandala itu basically the seed of life. Jadi intinya sih di sini kayak my mom, she gave me life and I love her with all my heart. Terus yang kucing ini dari luar kelihatannya kayak ya kucing, tapi kalau dari dalam is basically tulang aja. Mau kayak gimana luarnya tetap tulang-tulang aja guys. Ini fox. Fox is my spirit animal. Terus Medusa, for me she is the icon of feminist. Karena she's the original feminist, she's a victim. Terus kalau yang ini it's plum flower, melambangkan aku malu ngomongin ini. Jadi yang pertama ini Dark Red Rose pertama, karena Red Rose itu cantik kan, tapi kalau Dark Red Rose itu kecantikan yang gak disadarin. Yang kedua, bisa lihat gak? Ini apa? Burung hantu. Kenapa burung hantu? Karena itu simbol dari wisdom and knowledge. Terus habis itu ketiga, ini gue nato ini karena gue itu sangat mengutamakan keadilan. Gak harus selalu baik, boleh jahat selama itu adil. Oh ini Niyamadama, Sanskrit yang artinya hukum alam. Gue itu percaya banget sama hukum alam, jadi kayak mau lo sejahat-jahatnya pasti alam bakal ngebales. Terus ini alien. Gue kira headset, karena dikasih surfing. Alien, soalnya ada bagian dari diri gue yang gue rasa nggak perlu gue kasih tahu ke orang gitu. Cuma cukup gue yang dan dia yang tahu gitu. Kasarnya kayak masker gitu loh. Bukan masker gini ya, masker. Terus abis itu ini nih. Ini tato dari temen gue gara-gara ada beberapa masalah yang menyadarkan diri gue bahwa gue itu nggak bisa nge-keep semuanya sendiri. Gue itu harus cerita sama orang karena gue orangnya yang tukang nge-keep gitu. Terus jadi ini itu keluarga gue, nyokap, bokap gue, adik gue. Ini semacam salah satu bentuk dari tato nyokap gue. Karena nyokap gue itu suka sekali aestheticness. Ini terus berangkat dari sini itu ada titik sini ada 2 garis seret itu ulang tahun nyokap gue 11 bulan 11. Terus di atas ada love, cuman kayak udah pudar gitu, love yang artinya nyokap gue ngajarin gue cinta.
Terus ini bokap. Kenapa ada 2 garis di bawah? Karena bokap gue punya base yang sangat kuat dalam hidup. Terus ada 3 titik di atas, artinya mi vida loca, my crazy life. Jadi bokap gue itu punya kehidupan yang sangat-sangat gila dulunya. Tapi dari kehidupan dia yang gila itu, dia bisa beranjak menjadi the king in our family. Terus ini kenapa 4 titik? Ulang tahun bokap gue, April. Terus kenapa di sini ada titik dan ada garis? Karena nyokap dan bokap gue, cinta nyokap dan bokap gue itu sangat-sangat menjadi role dalam hidup gue, bahwa gue harus punya pasangan yang secinta itu, yang seasik itu deh intinya. Jangan sedih gitu dong ceritanya. Terus ini adik gue. Kenapa belum digambar? Karena kita belum menjadi orang. Gue belum bisa mendefinisikan gue siapa, adik gue juga belum bisa mendefinisikan dia siapa. Kayaknya sih sampai seumur hidup yang ini bakal gue kosongin gitu, karena emang gue nggak bisa mendefinisikan diri gue, tapi gue bisa gambar adik gue. Terus yang terakhir di sini, ini kayak daun gitu, panjang, karena menurut gue dunia itu perlu dieksplor, alam itu perlu dieksplor. So is my body gitu. I have to explore my body. Not sexually ya maksud gue. Dan gue percaya bahwa gue itu bagian dari alam juga. So kalau alam kenapa-napa, pasti gue kenapa-napa gitu. Atau gue kenapa-napa juga berpengaruh sama alam lingkungan sekitar gue. Yang ini nggak ada. Kalau yang kedua, yang ini kekuatan jatuhnya kayak kekuatan Tuhan gitu. Yang ketiga tuh Dreamcatcher sama kompas. Jadi apapun yang gue mimpiin pasti akan gue lakuin. Jadi kan kompas kan berhubungan. Kayak kemanapun gue pergi, yang gue mimpiin pasti di balik itu ada kekuatan Tuhan gitu. Ini yang gambar gunung karena gue BM aja, jadi ya gue tato. Terus kalau yang ini serigala itu, kalau kata orang serigala tuh nggak main sirkus. Ini yang di sini ada Tinkerbell. Karena sebenarnya gue tuh suka Tinkerbell dan gue tuh koleksi banget tuh sampai sekarang. Terus pertama kali gue bikin Tinkerbell-nya sayapnya kayak timun. Kalau yang ini itu bikinnya waktu gue udah mau lulus kuliah apa SMA, gue lupa. Tato galau sih, gue juga lupa kenapa gue bikin ini. Nah, tato yang bener-bener apa yang gue mau, walaupun belum 100% bener-bener sesuai sama ekspektasi gue tuh yang terakhir. Ini itu kembaran sama adik gue. Adik gue di sini, gue di sini, kayak biar komplit aja gitu kalau bareng. Terus sama kalau dia polos doang, kalau gue tambahin ada bunga lili di sini. Gue kebanyakan tato nggak ada artinya sih sebenarnya. Kalau kata orang don't think before you ink lah. Yang ini doang nih ada artinya nih. Gue lahir di bulan itu. Yang ini Desember. Gue lahir di bulan Desember. Habis itu gue buat di sini. Ini philosophical juga sih. Jadi ada manusia tengahnya tengkorak. Sebagus-bagusnya orang lu dalamnya cuma tengkorak lah. Kedua bikin ular nggak jadi. Habis itu bikin kiraun kali ya. Ini gue juga nggak tahu. Ketiga mawar, black rose. Itu biar ya punya tato mawar aja sih gue. Sama petinju. Terus ada M jago juga. Terakhir ini. Biar laba-laba. Ini gue gambar apa namanya graffiti gitu-gitu. Nah ini ada satu caps yang favorit gue dari awal gue mulai sampai sekarang, yang masih gue pakai sampai sekarang. Ini ada 2005 di tahun pertama kali gue mulai graffiti. Terus kok ini emang nama gue di graffiti ya. Di sini gue ada bulan sama bintang, terus ada ayat gitu. Ini artinya tuh Al-Kafirun surat terakhir, isinya lakum dinukum waliyadin. Itu kan artinya itu untukmu agamamu, untukku agamaku gitu kan. Kalau menurut gue punya pengertian sendiri itu ya udah gue jalin apa yang gue percaya, lo jalin apa yang lo percaya di luar agama apapun itu. Di perut ini nama gue, nama belakang gue. Yang ini di bawah nih, kelihatan nggak? DAP itu nama keluarga gue bertiga. Di bawahnya ada tanggal lahir salah satu, abang gue sama adik gue. Gue tunjukin deh. Buka aja baju lu. Iya bang. Nih, ini Leak dan Barong. Yang di leher Trinity. Kalau ini Gunungan Jawa. Ini ciri khas gua, asal gua. Kalau yang ini itu ayat Alkitab pegangan gua. Yang ini juga sama, yang gue percayai. Lu nyesel gak punya tato? Sejauh ini sih nggak ada penyesalan. Buat apa gitu lo nyeselin, kayak udah kejadian ya udah. Nyesel nggak? Enggak, karena nggak boleh ada penyesalan. Enggak. Misal sebagai seorang muslim kadang gue merasa nyesel aja sih. Awal-awal iya. Kenapa tuh? Kok nggak bisa hilang ya? Gitu. Cuman enggak sih sebenarnya, karena dari awal pun yang gue lulus SMA itu gue nungguin sampai gue lulus SMA supaya gue bisa tato kan, sebenarnya padahal nggak kelihatan juga ya. Ada social experience ya, emang orang tuh mandang lu karena lu takut. Ada beberapa sih. Pertama yang gue inget tuh gue pernah di Indomaret, di kiri tuh ada ibu-ibu berkerudung gitu. Terus, "Mas, itu tangannya bergambar ya?" Gue ngeliatin doang, gue bengong tuh. Terus ya udah gue diemin aja. Kalau bilang bergambar kayak
ya udah urusan lo apa. Sering gagal nikah guys. Paling berasa itu waktu gue kuliah. Jadi gue kuliah itu di kedokteran gigi. Kalau lo punya tato, mau cewek mau cowok itu udah salah. Itu udah kayak big no, nggak mungkin. Udah tuh gue jadi bahan omongan satu angkatan. Jadi ya case-nya itu salah gue sih Jumatan. Terus gue kayak lagi ambil air wudhu gitu, dilatin aja terus sama orang. Gue lagi sholat, terus saya, Mas tutupin ya lain kali ya, gini-gini nggak enak. Oh iya Pak, maaf kayak gitu. Maaf ya Pak ya. Lo apa sih buat orang-orang yang nilai negatif tentang orang-orang bertato? Don't judge a book by its cover sih, klise sih. Kalau bentuknya serem, belum tentu orangnya juga serem. Kali aja hatinya Hello Kitty kan. Orang-orang punya pandangan sendiri-sendiri. Kalau menurut mereka bertato itu hal negatif, it's okay karena ya mungkin dia punya pandangan sendiri yang membuat mereka menjadi diri mereka gitu loh. Jadi kayak ya udah kalau lo melihat itu negatif, nggak berpengaruh buat gue. Menurut gue kalau lu maksud gue kalau lu nggak mau gimana ya jatuhnya ya? Ya terserah sih, setiap orang kan boleh nilai orang gimana-gimana. Cuman ya itu sama kayak omongan siapa ya, gue lupa. Gofar ya, apa siapa ya? Orang nggak tatoan, ngebedain orang tatoan sama enggak. Tapi kalau orang udah tatoan walaupun nggak kelihatan, kita nggak ngebedain itu orang tatoan apa enggak. Kalau suatu saat lu punya anak dan anak lu pengen bikin tato, lu bakal bolehin? Boleh kalau dia bisa nyari duitnya sendiri. Kayaknya sih nggak apa-apa, soalnya kalau gue ngelarang anak gue ngeliat kayak anjing bapaknya tatoan tapi gue nggak boleh, ntar dia malah bandel yang lain gitu, tiba-tiba nyimeng atau gimana kan gue nggak tahu. Anjing, iya sih, enggak sih. Aku nggak mempermasalahkan sih, cuma aku bakal ngasih tahu kalau ya kamu kalau mau tato silakan, tapi I will tell my child konsekuensinya apa aja yang bakal kamu alamin kalau kamu misalnya punya tato di lingkungan yang seperti ini. Boleh, tapi itu harus menjadi reward. Jadi jangan karena gue bolehin lo bertato, lo jadi semena-mena bertato. Lo harus menjadikan tato itu sebagai reward. Boleh aja sih, terserah sama anak gue aja sih. Gue nggak bakal ngelarang segala macam. Boleh silahkan. Gue nggak ngelarang, tapi gue nggak ngebolehin juga, gimana ya? Oh dari gue bolehin ya. Cuman coba tanya yang di sana tuh. Gue bukannya ngebolehin kayak lu nato boleh, nggak gitu. Dia bikin tato pertama, lu izin aja. Terus lu mau gambar apa? Mendingan ngomong sama gue. Jangan sampai tiba-tiba apa nggak jelas gitu-gitu ya. Gue juga akan marah karena ya anak gue sih. Ya kan gue juga belum jadi bapak ya. Tapi kayaknya akan gedek juga kalau anak gue tatoan. Walaupun gue nggak akan semarah itu sih. Pesan dong buat orang-orang yang baru banget mau membuat tato. Kalau mau tato bagus, pasti ada harganya. Selalu apresiasi lah karya tato artis. Kalau lo pengen ya nato aja, kalau nggak pengen ya udah nggak usah. Ya udah kalau lo mau nato aja, ngapain mikir 2 kali. Nggak perlu minta izin guys, nggak apa-apa. Langsung aja. Jangan tato untuk biar keren ya. Make sure tato artisnya jago dan ngerti. Lo harus satu pemikiran sama tato artis lo, karena lo bisa aja ngasih gambar ke tato artis lo terus kayak ternyata turns out nggak baik. Jadi lo harus cari tato artis yang emang bisa rembukin bareng-bareng sama lo, feedbacknya juga bagus. Kalau takut nyesel, mending jangan lu pikirin matang-matang dulu. Jangan bikin foto mantan, nama jadian itu jangan lo buat. Ntar lo nyesel. Mau tatoan, gue bilang sih jangan. Lo lebih baik mikir 2 kali. Kedua sakit, 3 itu juga ngaruh ke rezeki lo kadang. Proses itu ya sih yang orang banyak nggak tahu sih. Mikirin matang-matang dulu, maksudnya itu yang kayak untuk kedepannya tuh. Jangan misalkan lah sekarang lagi tren sepeda nih. Wah gue suka banget sepeda, gue tato sepeda gitu. Cheers ya, thank you. Ya gini guys. Anjir, serem banget aku kayak preman. Dingin, maaf.